Kami sangat bersyukur bahwa dalam setiap ibadah itu selalu mendatangkan sesuatu yang baik. Karena kami tahu Tuhan bahwa kalau ada orang benar di situ, pasti di situ ada malaikat Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang mampu berbicara kepada kami masing-masing dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak bingung, tidak bertanya-tanya lagi. Tapi kami diberikan kepastian hari ini. Ada jawaban yang datang dari Tuhan. Dan hamba yakin dan percaya semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Mengalami perjumpaan manis dengan Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan, pemulihan. Hamba yakin mukjizat pasti terjadi. Tuhan yang bekerja lebih awal dari apa yang hamba sampaikan. Kuduskan semua kami dalam ruangan ini termasuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Udah 1 tahun baru muncul lagi saya. Terakhir di bulan September ya. Minggu kedua, minggu ketiga. Baru muncul lagi November begitu ya. Ini saya yang salah apa GSJ saya yang salah nih? Kayaknya gue yang salah gitu ya. Nah hari ini kita mau bicara tentang medical check-up. Jadi medical check-up itu penting kan buat kita ya. Banyak orang gak mau medical check-up. Tes darah, cek darah, gulamu, asam urat, kolesterol. Semua saudara, karena saudara takut ketahuan kan penyakitnya. Benar kan? Gak mau ronsen paru-paru. Gak mau kan, takut ya. Udah Pak, gak usah ketahuan deh Pak. Lebih baik nanti ujung-ujungnya lewat juga gitu. Semua orang tuh takut medical check-up karena takut ketahuan. Dalam kehidupan rohani juga begitu. Ternyata proses hidup kita jadi orang Kristen itu tidak. Jadi tiba-tiba percaya Yesus langsung flip gitu, nggak bisa. Prosesnya kelihatan dalam kehidupan praktikal. Pergaulan kita, berbisnis kita, pelayanan kita, ngobrol sama orang di sekitar kita. Nah lihat tuh kualitas dari hidup kita tuh seperti apa. Kalau zonanya terlalu aman, gampang Pak, Bu. Kalau zonanya itu berat, baru kelihatan karakter. Hanya memang sih ada 2 hal sih. Yang satu ekstrim, zona yang paling zona aman. Yang kedua adalah zona yang paling tidak aman. Di antara ini adalah average rata-rata hidupnya begini. Nah kita kalau mau medical check up, kita punya rohani itu, nah kita diizinkan mulai dari hal yang small community lah, dalam keluarga. Yang udah berkeluarga. Atau yang belum berkeluarga ya sama orang tuamu, sama kokomu, sama cicimu, sama adekmu. Ini kelihatan kan kita kan. Pergaulan kita seperti apa. Orang-orangnya seperti apa. Nah Daud itu pernah mengalami. Kemarin saya khotbah di tempat Papa ya. Tunjungan kelas saya. Terus saya khotbah tentang Daud saudara. Tentang Mazmur 23. Siapa sih yang gak kenal Daud, Raja Daud? Hebat. Tapi salah juga kan. Salahnya apa? Berzina kan sama Batsheba. Si Batsheba mandi di bawah, Daud dari atas, soto istana. Batsheba mandi di bawah. Daud lihat nggak salah sih. Kan dia mandi di bawah. Lihat gratis. Masalahnya dipanggil tuh cewek. Dipanggil ditidurin. Hamil. Pas hamil itu buat lagi pembunuhan berencana kan. Suami dari Batsheba ditaruh di bagian depan untuk perang. Mati tuh suami Uria. Hamil gak dia? Hamil. Punya anak? Iya, tapi anaknya mati. Daud puasa gak bisa juga. Anaknya mati juga. Baru anak yang kedua. Keluar tuh Salomo. Nah itu peristiwa itu begitu. Daud itu pernah buat sebuah kesalahan. Fatal sekali. Tapi ini orang punya karakter yang kuat. Maka Mazmur 23 kemarin saya khotbahkan. Nah hari ini saya mau bicara Mazmur 26. Supaya kita bisa check up nih, kita punya rohani masing-masing, pergaulan kita, semua segala macam. Kan kita mau sebentar lagi mau merayakan Natal kan? Tadi senang tuh lagu, ingat kasihnya yang
mengubah hidupku. Itu bagus sekali ya. Lagu itu kan mengingatkan kita kan semua yang dalam ruangan ini. Saya ini, atau Michael, Pastor Michael, semua. Kita ini gak jadi tiba-tiba pak begitu. Diproses dulu kan oleh Tuhan. Diproses seperti yang Tuhan mau. Melayani Tuhan tuh kalau tiba-tiba pak gitu juga kaget kan. Semua diproses lah. Jangan pikir kalau melayani Tuhan gak ada masalah. Bodoh. Lebih parah dari saudara. Bedanya gak pernah tunjukin muka susah aja. Tapi kalau jemaat susah dikit pasti cerita sama kita. Pak, Bapak tahu gak apa-apa. Hati gue sakit loh Pak. Masa saya dibilang jelek? Lihat wajahnya kayaknya bener. Tersinggungan, baperan gitu loh. Pak, saya ada masalah keuangan. Kita tuh gak bisa speak up sama orang. Kita tuh coba untuk mengkontrol, manage diri kita. Itu kualitas rohani bisa kelihatan tuh. Sebagian batuan tuh, waduh, pergumulannya hebat. Michael ya. Istri saya tuh beberapa kali bilang sama saya begini. Pak, kok lu semenjak jadi gembala, kok lu banyak pendiam ya? Kenapa lu sering diam, sering bengong? Karena ada banyak hal yang gak bisa saya ceritakan sama istri saya. Bukan rahasia loh. Kan dalam pelayanan itu kan punya masalah. Ngadepin orang begini. Karena saya tahu nih kalau saya cerita sama dia. Dia bisa keluarkan statement. Beban gue makin tambah. Jadi lebih baik gue gak mau cerita. Dan saya bagaimana how to handle situation. Bagaimana saya tuh bisa menghandle situasi itu. Dan saya bisa menyelesaikan masalah itu. Setelah masalah itu selesai, baru istri saya dengar dari orang lain. Kalau gak cerita Pak, ya kan udah selesai. Harusnya cerita, makin ribet. Nah kita nih, maka benar kita bilang apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jadi cepat kita dengar boleh, dengar apapun boleh. Tapi analisa dulu, mana yang penting untuk keluar. Karena nggak semua kita dengar tuh kita ngoceh. Kenapa yang terjadi dengan kondisi judi online? Ini kan judi online sampai 900 triliun transaksi. Dan orang middle low yang main semua, modal 5.000, 10.000 bisa transaksi. Apa bayangin bisa begitu? Kayak saya bilang nih sama jemaat Tuhan nih. Kalau ada yang doyan main judol, baik yang onsite maupun yang online, jangan kasih duit ke gereja ya. Masukin ke gereja tuh hidupmu tuh yang benar. Gak apa-apa saudara kasih berapa aja. Berkat Tuhan tuh ada aja di gereja selalu. Ada amin gak? Jangan bikin rusak. Nah kita semua yang hadir dalam ruangan ini, baru kita bisa medical check up kita punya diri. Yuk kita buka Alkitab langsung. Mazmur 26 saudara. Ini ditulis oleh Daud. Memang 2 hari ini saya bicaranya tentang Daud terus saudara. Karena saya menarik sekali tentang sosok pribadi ini, Daud ini. Ayat yang pertama firman Tuhan katakan begini. Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud. Itu hebat tuh. Pengalaman pribadi kan, cerita. Daud itu selalu saya senang kenapa tulisan Daud. Itu orang cerita apa adanya. Orang tuh kalau mau cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang dirinya, paling enak tuh gak perlu ditahan. Paling gak enak tuh orang tuh hidup tidak merdeka. Dapat tekanan, gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong itu. Kok susah sih? Kita tuh dengan Tuhan, saudara, rasakan sedikit apapun dengan Tuhan. Cerita aja kebaikan Tuhan. Lebih hidup cerita pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, daripada dengar cerita orang. Karena kenapa? Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu menandakan bahwa saudara itu adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu, itu pondasi rohanimu. Pak, Bu, gini ya. Mau punya mantu kan? Tanya mantumu, dia udah takut Tuhan, percaya Yesus nggak? Iya. Coba cerita pengalamanmu dengan Tuhan seperti apa. Yang penting tuh cari mantu takut Tuhan. Yang kedua hatinya tulus. Aduh, rumah tangga anak kita pasti diberkati Tuhan. Ada amin kan nih? Ya, harus begitu. Kita nih lihat ya pengalaman dengan Daud. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Setiap orang tuh harus cerita terus tentang kebaikan Tuhan. Kalau enggak ya kita repot. Ayat yang pertama. Tadi baru 1 poin itu aja. Dari Daud, titik. Dia bilang begini.
Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kata Daud. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud tuh sampai ngomong apa? Kalimatnya baik, dia bilang, berilah keadilan ya Tuhan kepadaku. Aku ini hidupku tulus kok. Aku ini percaya sama kamu, tidak ragu-ragu. Artinya apa? Daud lagi kasih satu statement buat kita semua yang dalam ruangan ini. Kalau kita hidup tulus, kita percaya sama Tuhan dan tidak ragu-ragu, masa sih pintu itu ditutup sama Tuhan? Pasti dibukakan oleh Tuhan. Ada amin nggak? Orang kita ngobrol tulus tuh enak, nggak ada kepura-puraan. Bergaul tuh tulus enak, saudara. Kalau ketemu sama orang di otak kita traveling, ini gue bisa manfaatin apa dia ya? Rusak otak kita. Orang kalau dia bergaulnya oportunis nggak asik pak. Tapi kalau orang bergaulnya tulus kayak wajah-wajah jemaat guys. Nah. Enggak, ngomongnya tuh nggak bolak-balik gitu loh. Jadi kita tuh orang tulus tuh kelihatan kok. Ngobrolnya tuh nggak usah pakai munafik lah. Nggak usah terlalu berlebihan lah. Santai-santai aja. Jadi kita benar-benar nothing tulus. Bergaul sama lah saudara berbisnis sama orang lain tuh kalau tulus oke. Ingat loh, pebisnis boleh dapat cuan. Yang nggak boleh cheating. Kita tuh hidup, Yakobus bilang apa? Yakobus bilang apa, Bu? Aku ingin pergi ke kota Anu, pasal 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Aku mau pergi ke kota Anu dan ini. Ngapain lu ke sana? Berbisnis. Berapa lama di sana? 1 tahun. Untuk apa? Dapat untung. Jadi orang berbisnis itu ada target, ada tujuannya maksudnya, dan ada cuannya juga. Mau pergi ke sana ngapain lu? Bisnis. Berapa lama? 1 tahun. Mau ngapain lu? Ya iseng aja. Betul rese tuh. Kita tuh kalau bergaul sama orang, semua yang hadir dalam ruangan ini, dalam kehidupan komunitas kita, orang itu kalau sudah sungguh-sungguh mengalami Tuhan, ngobrolnya itu asik. Nggak punya kepentingan. Pasti ada saja cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini kita ngobrol ya sama Tuhan ya. Saya bilang ya, kalau kadang-kadang kita bingung ya Daud sampai ngomong begini, Tuhan beri gue keadilan dong. Gue udah hidup tulus nih, testimoni dia. Saya ini percaya sama kamu gak ragu-ragu loh. Saya gak kaget lihat guys begini. Dan saya yakin, saya doakan untuk Pastor Michael. Kelak dia punya jemaat gereja yang bisa nampung 10.000 orang. Iyalah, saya kenal dia nih. Gembala kamu ini, kalau ngomong apa adanya. Ya dia begini. Loh iya pak, saya ini kenal banyak pendeta pak. 38 tahun saya melayani Tuhan. 28 tahun saya melayani Tuhan. 21 tahun saya terpanggil jadi hamba Tuhan Michael. Usia gue sekarang 49, tapi kata orang 24. 49, tahun depan gocap. 28 tahun saya pak dalam pelayanan. Udah ketahuan hamba Tuhan model kayak apa-apa kelihatan semua wajahnya. Pas lagi karet. Saya ngomong apa adanya. Gak pernah saya menjilat orang. Apakah saya ngomong begini tentang Pastor Michael terus kayak diundang? Gak usah. Orang saya ngomong kayak gitu ya diundang mulu. Ya, saya kenal dia nih. Saya ngomong sama almarhum Risa Solihin. Itu anak muda tuh luar biasa. Ini orang tulus-tulus saja ngobrol. Nggak ada kepentingan. Pastor apa, ngobrol. Semua dibongkar sama dia. Itu bagaimana tuh alat-alat bagus. Lighting lu bagus ya, sound system lu bagus ya, semuanya bagus ya. Ayo pastor, aku kasih tahu caranya bagaimana. Biasanya orang pelit ilmu, dia bongkar semua nih. Orang tuh kalau tulus, kita percaya sama Tuhan. Ragu-ragu, nggak boleh kita ragu-ragu. Mana mungkin sih? Udah kalau jatah berkatnya di situ nggak mungkin diambil, bos. Kalau kirim berkat bilang ambil, lu bingung juga nih cuma maunya apa sih. Ingat ya, semua yang hadir dalam ruangan ini ingat baik-baik nih, siapapun kita nih dalam ruangan ini nih. Nggak pernah Tuhan tinggalkan kamu kalau hidupmu tulus-tulus saja. Iya Pak, begini. Kita ngomong apa adanya kok. Kalau kita gitu repot. Maka Daud bilang apa?
Kurang apa sih Tuhan? Gue bisa bunuh Saul, tapi gue gak bunuh tuh Saul. Apa kurangnya Daud? Saul takut lawan orang Filistin. Daud datang ketemu Saul. Saul, kenapa you takut lawan orang Filistin? Karena dia sebagai raja saat itu. Orang Filistin itu gagah perkasa, tinggi, besar, segala macam. Daud bilang apa? Jangan takut. Aku yang maju serang Goliat itu, kata dia. Kamu anaknya siapa? Kan dulu Daud cibi-cibi. Merah gitu, masih unyu-unyu. Lu anaknya siapa? Isai. Tiba-tiba ditanya. Ya emang kerjanya apa? Aku gembala. Tiap hari aku urus dombaku. Kalau ada binatang buas, aku yang berperang lawan binatang buas itu supaya dombaku nggak dibinasakan. Tapi Goliat itu tingginya 3,7 meter. Kamu berani lawan dia? Daud ngomong apa? Saya berperang dalam nama Tuhan. Orang tuh kalau tulus, mau ketemu musuhnya gede apapun bos, dia nggak pernah takut. Kenapa? Dia percaya sama Tuhan itu, benar-benar percaya, mengandalkan Tuhan. Wah ini saya ngadepin gini, ngadepin begini, ngadepin ini, kompetitor dalam bisnis, dalam pelayanan segala macam. Kalau tulus saja, maju terus bos. Jangan ragu, pasti Tuhan akan tolong kita. Daud nyamperin Goliat, Goliat lepas ketopong, sombong banget. Goliat bilang apa? Anjingkah aku? Sehingga kamu datang dengan model kayak gini. Daud bilang apa? Aku datang dalam nama Tuhan. Bawa ketapel, hajar. Jatuh dia. Buk! Goliat jatuh. Kena jidatnya. 3,7 meter tumbang. Daud tingginya sama kayak gue. Dia nggak pendek Ira, minimalis. Nah, Goliat sama Daud kayak saya sama Ira. Ira kan Goliat. Ira, Goliat dia. Jatuh kepala, pekikel. Dipotong lehernya sama Daud. Bus, diambil kepalanya. Dibawa lo ke Saul, kepalanya. Aku datang dalam nama Tuhan. Geger Pak. Jadi kita kalau lihat sesuatu yang giant, yang besar, luar biasa, raksasa luar biasa. Kalau kita tulus, dan kita berbuat sesuatu yang baik. Kamu percaya, dengan tidak ragu-ragu. Setiap kita melangkah, kita berbuat sesuatu. Pintu itu belum dibuka Tuhan. Pintu itu belum dibuka. Tuhan yang membukakan pintu itu buat saudara dan saya. Ya, sekali-sekali Pastor Michael kesaksian saya mau dengar juga nih. Tentang kebaikan Tuhan. Ini harus cerita Michael. Nanti pas Natal tutup tahun, cerita kebaikan Tuhan tentang gereja ini. Supaya jemaat itu punya akar. Bangun gereja itu tidak mudah Pak. Bangun pondasi gereja itu sampai dengan detik ini gak mudah. GSJS di Jakarta, jemaatnya ramai. Kenapa itu? Dimulai dari masa pandemi itu. Lewat online mau. Dulu GSJS didengar di Surabaya doang. Tapi sekarang didengar di mana-mana. Karena mulai dari situ, kelihatan semua. Ya, kalau tulus dengan Tuhan. Percaya dengan tidak ragu-ragu. Promosi itu gak perlu kita cari. Tuhan yang bukakan jalan bagi kita. Lo mau ditutup-tutup bos. Kalau udah mau lewat aja. Ini barang mau ditutup-tutup. Kalau udah mau lewat aja. Kenapa gue pakai gaya begini? Semua yakin bahwa orang yang tulus itu selalu dijaga Tuhan? Berikan tepuk tangannya. Nah ini baru masuk ayat yang kedua. Medical check up kita. Ujilah aku ya Tuhan. Aku ini udah tulus Tuhan sama kamu. Aku ini percaya dengan tidak ragu-ragu. Uji aku Tuhan. Dia bilang apa Tuhan? Silakan Tuhan uji aku. Kalau engkau pengen tahu aku ini tulus atau tidak. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Keren banget. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku Tuhan. Terus lewat siapa dia selidiki? Pas kita lagi ngomong begitu, Daud ngomong begitu. Lewat istrimu. Lewat suamimu. Cara Tuhan ngujinya lewat orang yang paling kita cintai. Dia dipakai Tuhan untuk uji hatimu.
Lewat siapa? Rekan bisnismu. Dengan siapa? Rekan pelayananmu. Dipakai Tuhan untuk tolong kita. Orang-orang yang menyebalkan itu sengaja diutus Tuhan untuk ada di sekitar kamu. You gak bisa menghindarkan. Ada seorang istri datang. Pastor, gue udah gak suka banget sama laki gue nih. Kenapa? Rasanya gue pengen tinggal aja dia. Jangan. Lo kalau udah nikah tuh tanggung jawab lo. Karena nikah kan gak dipaksakan. Tentu pilihan kamu. Jangan tinggalkan suamimu. Aduh, gue kalau ngeliat muka dia nyebelin banget. Saya tanya sama istri ini. Bu, udah nikah berapa tahun sama suami? 28 tahun. Ah, itu udah betah. 28 tahun ngeluhnya begitu. Ya ilah, ampun deh. Tahu ujung-ujungnya gak pernah ada di pengadilan. Belajar untuk bersyukur aja hari ini. Terkadang Tuhan pakai mereka-mereka ini untuk bentuk hati kita. Stop berdoa untuk orang itu berubah ya. Stop. Karena tiap hari kamu berdoa supaya dia berubah. Dia tidak berubah dan bisa makin parah. Saya kasih tahu ya. Kamu berdoa dia supaya berubah. Dia nggak berubah. Dia makin parah. Tapi kenapa kamu tetap betah sama dia? Ternyata Tuhan ubah kamu lewat dia. Pujilah aku Tuhan, cobalah. Selidikilah batinku. Ini yang tadi datang sama istrinya, sama suaminya. Lu tuh. Yang datang dengan suami istri hari ini ya. Senang ya. Tuh lakimu itu udah Tuhan yang kasih bos. Istrimu udah Tuhan yang kasih. Bersyukurlah. Walaupun dia mengembang ke kiri dan ke kanan. Kayak Goliat, ya Goliat. Kita dikoreksi Tuhan. Oh, tiap hari Pak, besi menajamkan besi, manusia saling membentuk dengan sesamanya. Irimu dipakai, dibentuk oleh Tuhan lewat orang lain. Bisa-bisanya suatu saat, ada aja tuh muncul di hatimu. Kok kenapa ya, kok dia sukses sih? Ada aja tuh begitu tuh kita muncul. Papa lihat Pak, tuh istrinya tiap hari ganti tas. Kenapa lo begitu sih? Orang tuh kalau udah rusak otaknya, rusak. Ini sampah nih, sampah. Tapi Daud bilang apa? Saya ini tulus Tuhan. Percaya sama Tuhan, gak ragu-ragu. Gak percaya Tuhan, puji aku. Lihat hatiku, cobalah aku. Selidiki batinku Tuhan. Silakan kamu cek Tuhan. Daud tuh berani ngomong begitu. Itu berarti dia siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang menangis, ingat ujungnya pasti akan ketawa. Nggak ada peristiwa dalam hidup kita yang hari ini Tuhan izinkan itu terjadi. Semua segala sesuatu peristiwa dalam hidupmu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang begini ya Pak, begini ya. Terkadang nih kita mau jalan begini nih. Kenapa ya kita dipertemukan sama orang ini? Kayak buang waktu loh kan. Duduk sama orang itu berjam-jam. Kok nih orang ngomongnya dari awal sampai akhir gak pernah sedikit pun negatif. Selalu negatif, gak pernah positif. Tapi Tuhan izinkan kita sama dia ngobrol. Kenapa? Lagi uji hatimu. Lagi uji hati kita nih. Gue bisa sama dia apa tidak? Mau tahu kamu hatinya tulus. Mau tahu hatimu tidak iri lagi, tidak cemburu. Tidak sombong lagi. Kadang-kadang Tuhan datangkan orang-orang yang selalu toksik dan negatif terus otaknya di pikiranmu. Dan dia datang sama kamu. Kalau kamu di dalam hatimu punya pikiran begini langsung. Kok ini orang pikirannya selalu negatif ya. Itu berarti rohanimu sehat. Tapi ketika dia negatif, kamu ngomong negatif, lu sama dia. Paham ya maksud saya hari ini? Cek rohanimu. Cek hatimu paling dalam. Kalau lihat orang sukses, kamu gak iri, tapi kamu bilang sama dia gini, Tuhan tuh pakai kamu luar biasa ya. Yuk diberkati Tuhan. Rohanimu sehat. Tiba-tiba anaknya sukses, baru sekolah dari luar negeri. Dipromosikan kerja di perusahaan, gajinya gede. Kita ngomong sama anak kita. Lihat itu, anaknya Om itu. Luar biasa ya diberkati. Anaknya jawab, iya Maya, iya. Kalau Tuhan beserta sama keluarga itu, Tuhan pasti buka jalan. Orang tuanya, anaknya sehat pasti rohaninya.
Tapi kalau nggak sehat, nyogok tuh. Orang tuh kalau udah rusak bos. Tapi jemaat guys, nggak positif semua. Ya gue supaya aman aja pulangnya hari ini. Gue mau pulang ke Jakarta, gue nggak pulang loh besok. Semua yang hadir dalam ruangan ini, ya, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, cobalah aku, batinku. Jadi pulang dari tempat ini, kan ada yang nyebalkan di luar bos. Pas lihat mau bayar parkir gak bisa, orang mukanya jelek banget loh. You lihat muka orang jutek, you udah marah. Kamu tahan, memang begitu face-nya. Ada orang tuh mukanya nggak pernah ada senyumnya. Ini orang kenapa ya? Ini cerita kali ya. Terus kacau nih gue nih. Cerita nggak ya gue ya? Khotbah di satu gereja gitu. Waktu saya khotbah, di depan saya ini ada satu bapak. Sepanjang saya khotbah dia begini. Ini bapak nyimak lu dari awal lu kalau gini. Wah ini orang nyimak. Bapak yang di belakang, Om Hari. Bu Nati yang di belakang tuh, dia duduk sambil angkat kaki digini saya. Dari mimbar gue liat, nyebelin nih orang, gue balik ke sini gue langsung. Itu sepanjang saya khotbah, mukanya dia ngeliatin saya begini. Kayak ditatap tuh kayaknya gak seneng. Jadi setiap saya khotbah lihat dia, saya ke sini. Pas balik lagi dia liatin gitu. Wah ini kayaknya gak asik nih orangnya. Selesai nih habis. Itu berarti ada dua tipikal tuh. Yang satu dari awal khotbah begini-begini. Yang belakang mukanya. Mukanya itu kayak nantang saya tuh. Kayak setiap saya ngomong tuh kayaknya salah terus sama dia tuh. Ini gue pikirnya orang kayak nyebelin ya. Udah selesai khotbah habis keluar. Masuk toilet. Gerejanya di mall. Jadi toilet mall. Keluar. Ketemu tuh sama bapak yang senyum tuh yang gini. Pak Pendeta, luar biasa. Oh iya Pak, thank you. Saya diberkati. Ya iya Pak. Berkati apa Pak? Firmannya. Oh iya, tadi Bapak tahu dong Pak khotbah saya apa temanya. Tunggu Pak, saya ingat lagi ya Pak. Tuhan Yesus nih orang. Baru dengar khotbah dia bilang diberkati. Saya tanya tadi temanya apa Pak? Saya lupa Pak tadi yang apa ya? Ekspresi dia kelihatannya benar loh. Tapi dia hanya seneng-senengin gue doang tuh kelihatan itu dia tuh. Keluar jalan gak sampai 50 meter. Ketemu bapak yang mukanya jutek tuh. Gue coba menghindar loh. Dia samperin saya, Michael, dia peluk saya. Air mata dia jatuh, dia nangis. Sepanjang kamu khotbah, Tuhan pakai kamu. Tuhan tegur saya. Padahal ini orang dari tadi mukanya gak ada ekspresinya. Saya lihat dari mimbar bapak mukanya tegang. Gue lagi mikir dosa gue banyak banget kata dia. Saya gak pernah percaya wajah orang. Saya gak pernah percaya dengan ekspresi orang. Yang saya percaya, orang itu buahnya apa yang dia lakukan. Jadi hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini, sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Walaupun engkau dikoreksi, tapi hidupmu akan muncul seperti emas yang murni. Maka Daud tuh ngomong terus tuh. Daud bicaranya bagus sekali. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nggak ada yang lain. Kalimatnya baik. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nggak ada yang lain. Hanya firman yang tolong saya. Pak, Bu. Kita ini kalau nggak bergantung sama Tuhan, habis kita hari ini. Habis Pak. Kalau firman itu nggak tinggal dalam kita, nggak jadi apa-apa kita hari ini. Ranting itu berbuah karena ada pokoknya tuh. Setiap saat hanya di posisi itu. Waduh, kemarin saya senang kalau anak saya yang bungsu jadi WL. Saya yang khotbah. Setelah saya khotbah yang kasih pengumuman, anak saya yang sulung. Gue pikir anak-anak gue melayani Tuhan ya. Saya dudukin mereka berdua. Ingat ya.
anak pendeta itu diserang iblisnya lebih cepat daripada yang lain. Saya, anak pendeta belok tuh. Dari kecil sekolah minggu, ngajar remaja, ngajar pemuda, kuliah sekolah teologi, S1, S2, nikah, belok. Ngomong apa sekarang? Bapaknya tepok jidat, hamba Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Iblis tuh serang di lingkaran kita. Di circle kita nih diserang. Tapi firman Tuhan tadi bilang apa? Kebenaran Tuhan itu ada dalam dirimu hari ini. Hari ini tanamkan kepada anak-anakmu firman Tuhan yang kuat. Supaya mereka bisa berdiri kokoh. Ada lagi? Siapa yang bisa kuatkan kita? Gak ada. Kalau bukan karena firman, aduh ini ingat cerita nih kan. Awal nikah sama istri saya. Rumah KPR. Tanah 81, bangunan 42. Kamar 1, di tengahnya kamar mandi. Ini peristiwa 17 tahun yang lalu. Sampingnya kamar lagi. Tanah 81, bangunan 42. KPR 15 tahun. 1 bulan bayarnya kalau saat itu kurang lebih 1,7 juta. Jadi saya dapat duit berkat, khotbah, simpan. Dulu nih 17 tahun yang lalu, simpan untuk 2 bulan. Jadi kita bela-belain tuh nabung begitu untuk 2 bulan. Istri saya selalu tanya sama saya, "Pak, nunggu KPR rumah ini 15 tahun kapan lunasnya?" Iya 15 tahun. Lu tanya lagi, udah jelas 15 tahun ya 15 tahun. Tapi istri tuh ngomong, pas masuk bulan Juni selalu Yola tanya, "Kapan lunas nih Pak?" Ini kan nyebelin kan. Pas dia bilang kapan lunas, saya bilang apa? Tahun ini lunas. Tahun ini pasti lunas. Pas masuk bulan Desember ke tutup tahun selesai. Kok belum lunas Pak? Wah ini cari masalah nih. Ketemu Januari lagi, jalan lagi. Udah setengah tahun, Yola tanya lagi. Kapan lunas? Tahun depan Pak. Tahun ini pasti lunas. Tuhan tuh baik ya. Memang uang itu ditabung-tabung kok belum lunas-lunas juga nih. Rumah harga 205 juta. Saat itu. Khotbah di satu gereja di PIK. Dulu belum ada PIK. Di Pluit. Saya yang khotbah. Waktu saya khotbah. Yola nyanyi. Saya khotbah 1 jam. Istri saya nyanyinya 3 menit. 5 menit. Turun dari mimbar dia nyanyi. Selesai saya khotbah turun keluar. Ada pengusaha di belakang duduk. Dia bilang apa? Sepanjang istrimu nyanyi, Tuhan gerakkan hatiku. Gua 1 jam khotbah dia gak tergerak loh. Nih mulai pikir-pikir ya. Nih pikir ya. Ini supaya worship leader semua singet tahu juga nih pemusik nih. Kalau Tuhan itu bertata di atas pujian. Tuh seorang pengusaha istri ngomong begini. Saya tergerak. Waktu istrimu nyanyi di hati saya. Kasih dia mobil. Jadi saya mau kasih istrimu mobil. Gue udah mikir nih. Saat itu gue ada Avanza. Ada mobil 2. Itu berarti pengeluarannya 2. Yola gak bisa nyetir mobil. Terus masa gue nyetir 2, gue nyetir gitu sebelah-sebelah. Jadi gue udah pikir-pikir, mana mungkin nih. Salah satu harus gue jual. Tapi kan gak mungkin. Ambil tuh mobil di Elang Laut. Ambil mobil di situ. Yola di tempat supir, nangis dia. Kenapa ya? Gak bisa nyetir, pindah. Datang ke sana nih taksi. Udah mau keluar dari rumah itu pergi. Di hati saya. Kok mobil 2 ya? Saya bisa balik ketemu sama yang kasih mobil itu. Saya tanya sama dia. Pak, Bu, ini bener gak sih? Ini mobil buat kami. Jawaban dia bilang apa? Bener. Tapi BPKB-nya belum di kita. Baru STNK doang. Udah Pet. Jangan khawatir, itu mobil buat kamu. Enggak, saya mau nanya Pak. Bu, kalau ini mobil buat kita, itu berarti mobil saya yang 1 saya jual. Kenapa? Saya ada KPR rumah. Kalau saya jual bisa lunasi itu rumah. Dia bilang, jual aja Pet, jual.
Ya udah, jual kita. Pas jual, rumah itu lunas. Tahun kedua. Itu berarti Tuhan bisa pakai cara itu kan? Nabung gak bisa, Tuhan bisa pakai cara itu. Berapa bulan kemudian diambil tuh mobil. Beli Suzuki Thunder lah gue. Motor Suzuki Thunder. Suzuki Thunder dulu kan. Jadi gue pelayanan pakai Suzuki Thunder, nyetir. Belakang ada box buat taruh jas. Nyetir saya. Khotbah di gereja manapun pakai itu jas cuman gitu doang. Datang teman saya pulang dari Ohio, Amerika. Ketemu sama saya di Jakarta. Pat, janji makan siang. Datang saya. Pas saya mau makan siang sama dia saya datang pakai motor, dia marah langsung. Lu kenapa naik motor? Cari mobil, gue bayarin lu. Cari yang baru. Gue takut trauma. Tujuh 17 tahun yang lalu nih peristiwa nih. Trauma gue. Akhirnya saya bawa ke showroom mobil second bekas di Jalan Raya Serpong. Mengantisipasi kalau diambil gue gak terlalu sakit. Pilihlah, suruh pilih tuh mobil situ apa. Gue pilih yang paling murah, Soluna. Toyota Soluna yang Matic. Warna biru, gue ingat banget. Gue pikir tuh taksi Bluebird tuh. Matic, 45 juta. Dia bilang, kok lu pakai ini sih, Pet? Ya udah gak apa-apa. Ada BPKB-nya. Gue rasa ini udah bener nih. Udah selesai pulang, tiba-tiba dia bilang, lu gak nyesel, Pet? Ambil. Enggak. Kenapa? Udah jalan. Pulang sampai rumah, istri saya bilang, ini mobil siapa, Pak? Dikasih orang. Istri saya bilang, kembali lagi gak nih kira-kira nih ya? Hidup dalam kebenarannya Tuhan tuh unik. Kalau mau cerita itu terlalu banyak. Kalau engkau tulus, kau percaya dan tidak ragu-ragu, Daud sampai bilang, gue setia kok sama kamu. Hidup dalam kebenaran Tuhan itu, saya yakin dan percaya Tuhan itu bekerja. Dia tahu kapan waktu yang tepat buat kamu. Kapan hatimu siap, Tuhan baru kasih. Kalau belum hari ini, mungkin hatimu belum dibereskan. Kalau kita sudah medical check up, kita yakin semuanya clear and clean, saya yakin dan percaya. Tuhan tahu yang terbaik memberikan buat saudara dan saya. Loh ini keluarga kok hidupnya susah terus ya? Cek, pasti ada masalah. Ada masalah apa dengan dia? Mungkin hatinya yang greedy, mungkin gak pernah tahu bersyukur pada Tuhan. Hatimu selalu tidak pernah bersyukur dengan apapun juga. Bagaimana dia bisa terima berkat yang lain? Selalu hatinya rakus, gak pernah puas, gak mau puas. Ini orang begini susah, dapat duit 1 juta habis, dapat duit 2 juta habis. Ini orang gak bisa dikasih duit lebih banyak lagi. Tapi dapat duit 1.500.000 nabung, 500 dia pakai pelan-pelan. Tuhan bilang ini orang baik banget. Gue kasih lagi 5 juta. 3 juta gue tabung, 2 juta gue pakai. Tertib, dia akan begitu. Alkitab ngajarin dengan benar. Ingat baik-baik. Di mana hartamu berada, di situ memang hatimu. Tapi orang yang sungguh percaya pada Tuhan dengan tulus. Ingat baik-baik. Semua itu hanya objek. Karena Tuhan mempercayakan kepada saudara. Yang setuju katakan. Ayat 4 dan 5. Ini 4 dan 5 nih, baru kita masuk. Baru ketahuan nih, cek kedua nih, dalam pergaulan. Apa itu? Kalimatnya bilang begini. Sebab aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Kalimatnya bilang begini, saudara. Kamu jangan nasihati pencemooh, kata Alkitab. Supaya kamu jangan dicemooh. Jangan kamu nasihati orang fasik, supaya kamu tidak dibenci. Tapi nasihatilah orang bijak, maka kamu akan disayang. Ajarilah orang bijak, supaya dia makin bijak. Kalau kita dalam kumpulan-kumpulan orang penipu, orang-orang munafik, yang ngomong A pindah ke B, pindah C, saya kasih tahu sama saudara, jangan nasihati orang kayak gitu. Orang itu kamu nasihati, dia akan memperlakukan kamu seperti itu. Pasti. Alkitab ngajar, kamu ngobrol sama pencemooh, kamu nasihati pencemooh, suatu saat kamu akan dicemooh. Yang ngajarin itu Alkitab. Jadi hari ini Daud katakan, aku tidak duduk dengan penipu, aku tidak duduk dengan orang munafik. Itu berarti hidupmu sekarang tergantung dengan circle-mu siapa.
Kalau bergaul sama orang itu, jangan yang lebih rendah pemahamannya. Harus lebih tinggi supaya kamu bisa ambil nilainya dari hidup dia. Saudara pengusaha, bergaul sama pengusaha yang sukses. Supaya apa? Kamu bisa ambil ilmunya yang baik. Circle-mu itu akan menentukan siapa kita. Kalau kita bergaul sama penipu terus, atmosfernya begitu terus, vibe-nya begitu. Kalau kita happy di area itu berarti ada yang gak sehat sama kita. Tapi kalau kita bergaul di tengah-tengah begitu, rasanya udah buru-buru cabut itu berarti rohanimu sehat. Hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, gak apa-apa circle kita makin sempit. Tapi kalau isinya adalah orang-orang yang positif, bagus. Untuk apa kamu circle yang besar? Tapi kalau semuanya menjadi toksik buat kita, maka pulang dari tempat ini, semua yang hadir dalam ruangan ini, ingat baik-baik. Bergaulah sama orang-orang yang selalu berpikir positif dan pikirannya mau maju ke depan. Supaya kita dibenarkan Tuhan. Kalau nggak kita repot, kita ngobrol sama orang tuh enak, lebih sejuk kita. Wow, kalau kita lihat begini, kita nih Pak, Bu, semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan tuh kasih kepekaan kok sama kita. Saya tahu kok pasti diberikan sensitivitas. Masalahnya kita nggak mau ambil keputusan aja. Ya begitu-begitu kita latih lah. Dilatih, coba dilatih. Dilatihlah kita. Kita udah mulai paham, orang fasik itu tidak akan pernah bertahan di tengah-tengah orang benar. Ada orang yang mau jahat sama kamu, nanti dia akan mundur dengan sendirinya. Nggak usah pecat orang itu. Nanti dia akan mengundurkan diri. Karena dia tidak bertahan di tengah-tengah orang benar. Rohmu lebih besar daripada dunia ini. Orang itu tidak akan mungkin bertahan. Yang setuju katakan. Pak, Bu, jangan cari tahu masalah orang. Tapi dia akan kasih tahu kamu. Tanpa kamu tanya tentang apa yang terjadi dalam hidup dia. Kenapa? Kalau orang benar, di tengah-tengah orang tidak benar. Orang tidak benar, pasti dia tidak akan bertahan lama bersama-sama dengan kita. Tapi kalau engkau sudah hidup dalam kebenaran Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan pasti akan jaga kita. Kayak di filter ya. Kayak di filter ya. Kayak di filter loh kita. Setiap saat kita kayak di filter loh. Dijaga Tuhan. Kadang-kadang ya Tuhan izinkan kita ya. Masuk dalam keadaan begitu tuh. Kayak di filter loh. Masuk loh. Kayak lorong gelap gitu loh. Wah ini kenapa ya? Kayak gelap banget ya. Tapi dalam lorong yang gelap itu. Tuhan tuh bisa ubah kita. Untuk bisa terangi mereka ada di sekitar itu. Kadang-kadang kita pikir-pikir kok bisa ya. Kenapa bisa begitu ya? Kalau pertahanan rohani kita jadi bagus-bagus pasti. Saya puji Tuhan lah. Anak-anak sering kasih testimoni. Pulang dari sekolah. Tentang kehidupan mereka. Sosial. Kalau anak-anak ada acara party mana dia gak pernah mau ikut. Pulang ke rumah dia. Saya tanya sama dia. Entar lagi anak saya yang paling sulung mau ulang tahun 17 tahun kan. Bagaimana mau buat di mana? Mau dibuat di klub mana nih? Waktu ke Jepang kan. Ada klub. Gue bilang, Lis mau masuk klub gak? Ayo papa ajak masuk situ. Wis gila papa nih. Kelihatan jemaat. Gue ngetes doang. Ayo Lis 17 tahun bagaimana? Lo mau buat acara mana? Mau undang orang gereja. Nanti WL ya orang gereja. Semuanya dilakukan gitu. Kalau dia mau beli baju Pak. Lucu nih anak. Anak saya 2 orang cewek. Setiap beli baju dia tanya. Pi tunggu di sini ya. Aku fitting dulu ya. Dia fitting keluar. Cocok gak Pak? Ini kebuka gak Pak? Enggak, masih aman kok Lis, pakai aja. Enggak enak Pak. Nanti Papa diomongin orang. Bisa begitu nih anak nih. Saya bilang sama dia begini, lu jadi anak pendeta jadi apa adanya dirimu. Yang penting jangan berlebihan. Kamu tahu norma-normanya tapi gak usah berlebihan. Kasihan tuh anak kalau terkungkung. Jadi dirimu. Karena orang lihat dalam dirimu ada sesuatu yang baik. Ngambil rapot sekolah, di sekolahnya dia, gurunya ngobrol sama saya. Pak Petra terima kasih ya. Kenapa? Anak Bapak ini layani teman kelasnya yang sedang menghadapi masalah kegalauan. Orang tuanya dia kasih tahu kami Pak. Itu anaknya siapa? Anaknya pendeta. Oh ya dia bantu doakan anak saya. Seneng ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang vibe positif. Enak. Ini kita ini gak capek. Yuk tiap hari denger negatif.
Orang cemburu sama kamu, kenapa sih mukanya begitu? Orang ngomong gini, kita lewat dikit, orang baru lihat gini, dia ngomongin apa sih kita? Ini kita udah rusak, sampah ini. Kalau pikiran kita kosong, setan masuk, sampah itu. Pikiran kita jadi gak bagus. Suami pulang, handphone mati, dia udah siap marah nih. Pas pulang main maki-maki lagi tuh, suami pulang kerja. Padahal tuh handphone itu baterainya habis di jalan. Hari ini nih semua yang ada dalam ruangan ini, kekuatan kita hanya doa aja, gak ada yang lain. Kalau bukan doa, kita gak mungkin ada dalam ruangan ini. Ingat ya, stop untuk bicara apapun. Hari ini kita berdoa aja sama Tuhan. Kita minta Tuhan yang urus segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan. Saudara yakin gak doa itu berkuasa? Siapa yang yakin? Berikan tepuk tangan ya. Tuhan lakukan kok itu semua bagi kita. Kita mau ngapain lagi sekarang? Gak ada yang lain. Bergaul sama orang ngomongnya positif, enak, gak ada negatif. Saya gak munafik Tuhan. Maka Daud bilang apa? Ayat selanjutnya saudara. Penting sekali. Aku membasuh tanganku, kalimatnya. Tanda tak bersalah. Aku lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta padamu, pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ayat 9. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ayat 10. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ayat 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ayat 12 poin penting terakhir. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku memuji Tuhan dalam jemaah. Orang yang sungguh-sungguh rohaninya sehat. Tiap hari dia mau memuji Tuhan. Setiap hari dia mau memuji Tuhan aja udah. 1 bulan di belakang ini, hampir 2 bulan di belakang ini, saya selalu bangun jam 2 pagi kok. Terbangun jam 2. Bangun, kayak rasanya beban gue berat. Terbangun jam 2, duduk di atas tempat tidur, air mata jatuh. Berat. Kayak rasa beban gue berat. Saat itu ya. Saya bilang sama Tuhan, lelah aku ini Tuhan. Urus jemaat gak gampang. Lelah aku Tuhan. Bebanku berat. Kalau istri saya udah mulai gerak-gerak tuh, langsung gue lap, gue tidur lagi. Gue ambil bed cover lagi. Tiap hari jam 2 gue bangun nanya itu doang. Air mata jatuh, suruh gue berdoa. Nyanyi sendiri dalam hati, berdoa. Lega lo hati gue lo. Tapi gak langsung beban itu keluar lo. Sampai satu titik. Seolah-olah tuh Tuhan gak dengar doa saya. Kenapa ya Tuhan? Masa sih Tuhan gak jawab doa saya? Apa kurangnya saya? Bicara jujur sama Tuhan. Gak pernah ragu saya sama Tuhan. Tiap hari beban itu kayaknya berat sekali di pundak. Akhirnya gue berdoa beda sekarang. Tuhan, kalau beban ini memang ada di pundak saya, dan Tuhan tidak mau ambil beban ini dalam pundak saya, nggak apa-apa. Sampai akhirnya satu titik saya berdoa gitu kok. Kalau beban ini nggak bisa ditarik lagi, it's okay Tuhan. Tapi tolong kuatkan pundak gua untuk bisa tanggung beban ini. Sekarang kuatkan pundak saya untuk tanggung beban itu di pundak saya. Kalau beban ini kamu nggak angkat, it's okay Tuhan. Kuatin pundak gue supaya nggak patah pundak gue. Setiap saya doa itu kekuatan baru. Setiap doa itu kekuatan baru. Memuji Tuhan. Luar biasa. Beberapa minggu belakang ini selalu memuji Tuhan. Air mataku jatuh terus. Kenapa? Bukan sedih. Bersyukur luar biasa. Pundak itu makin kuat. Hari ini kakimu harus kuat. Pundakmu harus kuat.
Jangan ada yang pesimis ya. Jangan ada bilang nggak mungkin ini terjadi. Mungkin terjadi. Segala sesuatu mungkin. Jangan perkatakan yang negatif hari ini. Kelar, pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan jaga suamiku. Tuhan jaga istriku. Tuhan jaga anak-anakku. Ya belum punya jodoh, pasti Tuhan kasih jodoh. Tapi kalau belum mendapat, ya memang gitu. Hari ini Tuhan pasti akan jawab doamu. Siapa yang yakin pertolongan Tuhan datang tepat pada waktu? Berikan tepuk tangan yuk. Terlalu baik. Medical check up saudara udah cek ya. Semua segala sesuatu, bergaul dengan siapa, berbisnis dengan siapa, berbicara dengan siapa. Engkau sedang menghadapi masalah apapun, kelihatan karaktermu nanti muncul di situ. Tapi kalau engkau sabar, setia, tekun dan berdoa, minta Tuhan kuatkan engkau. Saya yakin di tempat ini seluruh jemaat yang ada adalah orang-orang yang punya rohani yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, Tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku Kau tebus. Kasih menyelamatkanku. ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang Sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. semua dalam sikap doa. Hari ini engkau ada di dalam satu keadaan yang mungkin saja engkau sudah mulai putus asa. Ada apa sih sebenarnya dengan engkau? Ada rohani yang harus dibereskan. Engkau tidak peka lagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Orang lain lihat kamu terlalu jauh.
Sudah ada dalam pusaran orang-orang demikian. Tarik keluar dari area itu. Cek dirimu lagi kembali. Ada apa dengan kamu? Mulai kita bereskan ranting-ranting yang gak beres itu dibuang. Supaya nanti tutup tahun 2024 ini. Tinggal 1 bulan ke depan. Engkau akan lihat pintu yang tertutup selama ini pasti dibukakan oleh Tuhan. Mulai yuk kita cek diri kita. Mungkin kau sering sekali timbul rasa iri hati, cemburu, hal-hal yang mungkin aja yang membuat engkau tuh jadi punya beban. Bebaskan hari ini engkau dengan Tuhan. Supaya engkau menjadi orang yang merdeka. Minta sama Tuhan supaya membebaskan dirimu. Hanya doa yang bisa tolong, tidak ada yang lain. Kamu mau konseling sama pendeta model apapun, kalau nggak ada tindakan pribadi, nggak ada artinya sama sekali. Maka hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini, engkau mau sungguh-sungguh bebas, jadilah orang merdeka hari ini. Yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan tolong mereka masing-masing. Biarlah kami semakin hari dimurnikan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dijauhkanlah mereka dari orang-orang jahat. Dijauhkan dari orang-orang yang munafik. Dijauhkan dari orang-orang penipu. Biarlah mereka selalu ada dengan orang-orang benar. Di mana mereka berada, tempat itu diberkati Tuhan. Di mana mereka bergaul, disitulah berkat Allah selalu ada. Tuhan tempatkan mereka di posisi yang benar. Suaminya diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, orang tuanya diberkati, kakak, adik, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku.